Halo, hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Meta's Kitchen. Kali ini kita akan membuat cakwe super lezat. Lihat, ini berserat halus. Bismillah. Mantap rasanya. Tuang 250 gram tepung terigu pro sedang ke dalam wadah, kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan dan tambahkan 1 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu tambahkan 1 sendok makan munjung gula pasir. Ini kita aduk dulu supaya raginya tidak terkena garam ya. Nanti kalau terkena garam, raginya bisa tidak aktif. Tambahkan 1 sendok teh double acting merek Hercules dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 3 sendok makan minyak sayur, 1 butir telur ukuran besar, 110 ml susu full cream dingin. Ini kita tuang secara bertahap. Kemudian ini kita uleni dengan tangan sampai dia tercampur rata. Setelah diuleni selama kurang lebih 3 menit, kemudian ini kita diamkan selama 1 jam. Untuk bahan saus cukonya, ini ada 400 ml air dan tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, kemudian 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian ini kita masak sampai mendidih. Lalu tambahkan saus sambal, kira-kira 2 atau 3 sendok makan. Tambahkan juga cuka, ini saya pakai 5 tetes cuka. Aduk hingga tercampur rata dan sampai dia mendidih, lalu nanti kita saring ya. Bismillah. Enak banget, mantap rasanya. Nah, ini sudah 1 jam. Lalu ini kita letakkan dalam meja kerja yang sudah dibubuhkan minyak sedikit ya, minyak sayur. Kemudian pipihkan adonan sampai dia melebar. Ini kira-kira ketebalannya 3 mili. Jangan terlalu tipis ya.
Kemudian kita bagi adonannya sesuai selera saja ya, berapa panjangnya. Lalu ini nanti kita tumpuk menjadi 2 tumpuk atau 2 bagian. Setelah ditumpuk adonannya, ini kita tekan menggunakan sumpit sampai dia rapat saja. Lalu ini kita goreng, lenturkan dulu atau tarik adonannya hingga memanjang. Ini kita goreng dengan api sedang, minyaknya sudah panas. Dan ini kita ciprat-cipratkan ke cakwenya ya, supaya mengembang sempurna. Ini cakwenya lebih enak loh dari abang-abang di jalan itu. Ini recommended banget, mesti dicoba nih bun. Pokoknya lezat sekali. Buat cemilan anak-anak di rumah. Pokoknya mantap rasanya. Halo, loha semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi di Meta's Kitchen. Kali ini kita akan membuat cemilan yang mudah sekali buatnya. Ini rasanya enak banget. Pas banget untuk teman ngopi, ngeteh, lihat dalamnya. Ini ringan, bismillah. Mantap rasanya. Masukkan 250 gram tepung terigu pro tinggi ke dalam wadah dan tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Ini kita aduk dulu hingga tercampur rata.
Kemudian tambahkan 1 butir telur, 3 sendok makan minyak sayur, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Ini kita pisahkan dari ragi ya, supaya raginya bisa aktif. Dia tidak boleh tercampur dengan garam. Tambahkan ragi instan 1 sendok teh dan 100 ml air hangat. Ini hangatnya hangat kuku ya. Kemudian ini kita uleni kurang lebih 5 menit. Setelah diuleni, kemudian ini kita diamkan selama 2 jam. Kita simpan dulu dan ini kita wrapping dengan plastik wrap. Nah, ini kita bubuhkan minyak sayur dalam alas kerja. Kemudian ini kita uleni sebentar dan kita bagi-bagi sesuai selera saja. Ini memang agak lengket, jadi diberi tambahan minyak sayur dan kita olesi atau bubuhi dengan wijen. Nah, ini kita goreng dalam minyak panas dengan api sedang hingga kuning keemasan dan garing di luar, lembut di dalam. Kemudian setelah matang, angkat, tiriskan, dan kita lakukan hingga selesai. Ini odadingnya enak banget, lembut di dalam, crispy di luar, pokoknya manisnya pas, enak banget. Nikmat banget untuk teman ngopi, ngeteh bareng-bareng keluarga tercinta. Halo semua, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat kue cubit, kue jajanan pasar tempo dulu. Aku coba dulu ya. Bismillah. Ini enak banget.
legit, dia bersarang, lembut, manisnya pas. Enak banget, mantap rasanya. Pertama, masukkan 6 sendok makan gula pasir, 1 butir telur, dan kita kocok hingga dia larut. Dan agak pucat, sambil terus dikocok. Kemudian larutkan 120 ml air dengan 1 sachet susu kental manis atau setara dengan 37 gram. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini kita sisihkan dulu. Lalu ini kita tambahkan 1/4 sendok teh garam sambil terus diaduk. Kemudian tambahkan 80 gram tepung terigu atau setara dengan 8 sendok makan sambil tambahkan susu kental manisnya sedikit demi sedikit dan diaduk hingga kalis atau licin. Tambahkan susunya secara bertahap sambil terus diaduk. Kemudian tambahkan 30 gram mentega yang sudah dilelehkan atau dicairkan. Ini kita aduk lagi hingga tercampur rata. Kemudian masukkan atau tambahkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda. Sambil ini terus diaduk lagi. Kemudian kita cetak dalam cetakan yang sudah dipanaskan, dan ini saya olesi dengan mentega tipis-tipis ya. Kemudian kita tuang adonan 3/4 dari lubang cetakannya. Ini cetakannya sudah sangat panas ya, dan dipanaskan dengan api kecil. Setelah semuanya timbul lubang-lubang atau gelembung-gelembung, tambahkan topping. Ini saya pakai topping meses dan keju parut. Ini gelembungnya sudah banyak ya timbulnya. Kemudian kita tutup dan diamkan atau masak hingga dia copot dari loyangnya atau dari cetakannya kurang lebih 10 menit, dan permukaan kue atasnya itu sudah mengering. Kemudian cetak lagi atau masak lagi hingga adonan habis atau selesai.
Nah, ini sudah banyak mengeluarkan gelembung. Kemudian kita tambahkan toppingnya. Tutup lagi dan tunggu hingga matang. Kue cubit ini khas sekali. Banyak dijual di SD-SD zaman dulu. Selamat mencoba dan menikmati. Semoga sukses. Halo, loha, assalamualaikum semua. Kali ini kita akan membuat kue cookies. Pertama, masukkan 80 gram gula pasir, 1 butir telur, setengah sendok teh garam. Kemudian kita haluskan. Sampai berwarna putih. Kemudian tambahkan 125 gram terigu sambil diayak-ayak. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Tuang 1 bungkus santan instan sebanyak 65 ml. Kemudian tambahkan juga 40 gram mentega yang sudah dilelehkan. Tambahkan 100 ml air sambil terus diaduk hingga tercampur rata. Dan tambahkan juga 25 gram susu kental manis. Saya pakai kental manis yang coklat. Kamu juga bisa pakai yang putih. Diamkan adonan selama 1 jam hingga mengembang. Kemudian aduk-aduk lagi sampai benar-benar kalis
Kemudian masak 3/4-nya saja. Ini cetakannya sudah dipanaskan dulu dan diolesi minyak, dan kompornya dialasi dengan besi supaya panas menyebar. Saya beri topping sebelum benar-benar masak. Dan lakukan hal yang sama hingga adonan selesai. Masak adonan selama kurang lebih 10 menit atau hingga matang. Ini kue pukisnya, kue jadul yang enak sekali, Bun. Saya coba ya, Bun. Bismillah. Ini teksturnya lembut sekali, manisnya pas, dan rasanya legit, nikmat untuk sarapan. Ini caranya mudah buatnya, toppingnya juga enak. Ini bersarang ya, Bun. Aku coba lagi, Bun. Ini rasanya mantap. Anak-anak pasti suka. Enak sekali. Mantap rasanya. Halo, loha. Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan membuat bandros kelapa atau kue pancong. Pertama, masukkan 160 gram kelapa parut agak muda, 30 gram terigu, 150 gram tepung beras, 1 sendok teh garam, kemudian tuangkan 450 ml santan agak kental, tuangkan santannya secara bertahap sambil diaduk terus. Sambil menonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Kemudian tuang adonan dalam gelas ukur supaya mudah untuk menuangnya nanti ketika akan memasak di cetakan. Ini cetakannya
cetakan yang ukuran kecil ya bun. Ini sudah saya olesi minyak tipis-tipis dan dipanaskan terlebih dahulu. Kompornya ini dialasi dengan besi supaya panasnya menyebar. Kemudian tutup dan masak selama kurang lebih 15 menit atau hingga matang. Ini sesuai dengan ukuran besar kecilnya cetakan ya bun. Ini saya karena pakai cetakan yang kecil, jadi kuenya agak mungil dan cepat matangnya. Kemudian masak lagi sisanya hingga selesai. Ini saya masak kue pancong atau kue bandrosnya di api yang kecil cenderung sedang. Ini sudah ketiga kalinya saya masak. Ini adonan penghabisan. Caranya begini nih bun makannya. Tuang dulu gulanya, dicocol. Lihat dalamnya bun. Banyak sekali kelapa parutnya. Ini teksturnya lembut di dalam, crunchy di luar. Bismillah, saya coba bun. Alhamdulillah, nikmat sekali bun, enak. Jadi terobati kangen aku. Dulu waktu masih kecil, teringat sekali. Setiap sore saya tunggu di depan, ada tukang bandros lewat. Saya panggil, bang, beli bang. Sekarang nikmat, sudah bisa bikin sendiri. Mantap sekali rasanya. Dicoba ya bun. Halo, loha semua. Assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat kue rangi atau ranggi. Iris-iris 150 gram gula merah. Masukkan tepung sagu ke dalam wadah sebanyak 200 gram. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kelapa parut 250 gram. Ini kelapa parutnya agak kasar dan agak muda. Kemudian tambahkan 100 ml air secara bertahap. Aduk-aduk hingga rata. Ini karena sagu jadi agak keras atau berat saat diaduk. Kemudian masak 200 ml air. Tambahkan 1 lembar daun pandan. Irisan gula merah. Setelah matang, disaring. Ini 50 gram sagu. Dicairkan dengan 5 sendok makan air. Kemudian air gula merahnya ditaruh lagi dalam panci dan tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian air larutan kanjinya atau sagunya dimasukkan dan masak hingga mengental. Aduk-aduk terus supaya tidak ada yang gosong. Masak adonan rangginya. Ini wadahnya atau cetakannya sudah dialasi dengan besi panas supaya panasnya menyebar. Dan ini adonannya dituang secara keseluruhan ya, supaya dia merata matangnya. Dan memang ini
cara abang-abang atau zaman dulu tuh bikinnya seperti ini. Jadi dia satu sama lain lengket. Kemudian masak kurang lebih selama 20 menit atau hingga matang, tergantung cetakan masing-masing besar atau kecilnya. Setelah matang, kemudian diangkat. Ini karena masih panas. Kemudian lanjutkan dengan sisanya, dimasak hingga selesai. Dan bubuhi atau olesi dengan gula merah yang tadi dimasak ya. Ini memang caranya begini Bun. Dari dulu waktu saya masih kecil, saya suka makan ini kue ranggi. Jadi tuh dia teksturnya kenyal dan memang dia lengket atau satu sama lain itu menyatu, nggak terpisah-pisah. Ini rasanya enak sekali Bun. Kue yang sudah lama terlupakan, rasanya mantap sekali. Dicoba ya. Halo, loha, assalamualaikum semua. Hari ini kita akan membuat kue khamir kelapa. Kue ini cuma 5 bahan, mudah buatnya, enak sekali rasanya. Saya dengar sih ini asli dari Arab. Aku coba ya Bun, bismillah. Ini benar-benar legit, enak, manisnya pas, mantap sekali. Hujan gerimis aja bang, ikan teri diasinin. Jangan menangis aja, yang udah pergi jangan dipikirin. Hujan gerimis aja bang, ikan lele ada kumisnya. Jangan menangis aja, kalau perlu cari gantinya. Ayo, siapa nih yang tahu nih lagu jadulnya nih? Ayo unjuk jari, unjuk. Hujan gerimis aja bang, ikan teri diasinin. Jangan menangis aja, yang udah pergi jangan dipikirin. Hujan gerimis aja bang, ikan lele ada kumisnya. Jangan menangis aja, kalau perlu cari gantinya.
Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Meta's Kitchen. Kali ini kita akan membuat kue pukis dua rasa. Ini empuk banget. Dia lembut, bertekstur halus. Lihat dalamnya, cantik ya. Bismillah. Ini lezat sekali. Ini lebih enak dari abang-abang di jalanan loh. Enak banget, mantap rasanya. Masukkan 1 butir telur ukuran besar ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 90 gram gula pasir. Ini kita kocok sampai dia mengembang. Kemudian tambahkan sejumput garam atau 1/4 sendok teh. Ini sudah mengembang dan berwarna pucat. Kemudian tambahkan 40 gram mentega sambil terus dikocok. Lalu tambahkan 25 gram susu kental manis sambil terus dikocok ya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan santan instan kental. Lalu kita masukkan tepung terigu protein sedang ke dalam wadah sebanyak 150 gram. Sambil terus diaduk, lalu tambahkan 100 ml air. Lalu tambahkan juga 5 gram ragi instan, saya pakai Vernipan. Aduk terus dengan cara dikepiok-kepiok selama 3 menit ya. Kemudian tutup dengan plastik wrap atau dengan apa saja supaya tidak ada udara yang masuk. Ini kita diamkan selama 1 jam. Dan ini sudah 1 jam,
Lalu kita keluarkan gelembung udaranya. Bagi adonan ke dalam piping bag sama rata ya. Kemudian satu bagian ini saya tambahkan coklat yang sudah dilelehkan sebanyak 2 sendok makan, atau bisa juga pakai pasta coklat ya. Dan satu bagian ini saya beri pasta red velvet sebanyak 1/4 sendok teh. Panaskan cetakan dan beri mentega tipis-tipis. Ini cetakannya sudah sangat panas ya, dengan api kecil. Lalu tuang adonan ke dalam cetakan. Tuangnya jangan sampai terlalu penuh ya, karena jika dia sudah panas akan mengembang dan luber. Setelah dituang jangan sampai penuh ya, langsung ditutup. Dan setelah matang atau permukaan atasnya ini sudah tidak lengket, lalu ini kita keluarkan dari cetakan. Dan masak lagi sisa adonan sampai habis. Ini kue pukisnya sangat lezat dan lembut. Ini recommended loh buat jualan ataupun cemilan di rumah. Selamat mencoba dan menikmati.